Hermina bakal bangun rumah sakit internasional di IKN, target 2024 kelar. Rumah sakit bertaraf internasional bakal dibangun di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. PT Medikaloka Hermina akan membangun rumah sakit tersebut dengan target operasi Agustus 2024. Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk Hasmoro mengatakan pihaknya berkomitmen kuat untuk membangun rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di IKN. Pihaknya saat ini sedang menunggu izin untuk melakukan groundbreaking pembangunan rumah sakit di bulan Agustus 2023. Kemudian, rumah sakit akan dibangun selama setahun dan beroperasi penuh di Agustus 2024. Di saat banyak investor bersikap menunggu untuk berinvestasi di IKN, kami Hermina tengah siap membangun suatu rumah sakit yang pasti diperlukan oleh masyarakat yang saat ini sedang membangun ibu kota negara di IKN, ujar Hasmoro dalam keterangan resmi, Rabu, 21 Juni 2023. Pembangunan rumah sakit yang diinisiasi Hermina merupakan hasil kerja sama dengan PT Bina Karya, Persero, yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Otorita, BUO. Saat ini PT Bina Karya dapat berperan sebagai master developer dan menjalankan fungsi serta tugasnya dalam hal aspek komersial dan B2B dengan investor yang berminat untuk investasi di IKN. Menurut Hasmoro, Hermina akan membangun rumah sakit yang menyediakan fasilitas unggulan untuk ibu dan anak, jantung, stroke, pelayanan gawat darurat, dan ICU. Kami juga siap menjadikan rumah sakit kami memiliki pelayanan bertaraf internasional, pelayanan yang cepat dan akurat mengutamakan keamanan pasien dengan didukung digitalisasi RS Electronic Medical Record, bangunan rumah sakit yang ramah lingkungan, green building dengan 200 tempat tidur dengan menyiapkan ruangan untuk pelayanan VIP, pasien BPJS dan non-BPJS, papar Hasmoro. Sebagai informasi, PT Bina Karya, Persero, dialihkan kuasa pemegang sahamnya dari Kementerian BUMN ke Otorita Ibu Kota Nusantara. BUO mempunyai tugas sebagai master developer. WSKT dinilai mumpuni garap infrastruktur IKN. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, UI, Toto Pranoto menilai kemampuan PT Waskita Karya Tbk, WSKT, sebagai BUMN konstruksi, cukup mumpuni dalam menggarap proyek pembangunan sarana dan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN. Jam terbang dan pengalaman perusahaan di bidang pengerjaan proyek semacam itu sudah cukup tinggi, kata di Jakarta, Selasa. Hanya saja, menurut Toto, saat ini masalah yang tengah dihadapi WSKT yaitu terkait manajemen proyek, terutama di aspek finansial. Kemampuan pengelolaan keuangan tidak mencukupi. Situasi ini tentu imbas dari proyek sebelumnya yang menggunakan metode pembayaran Turki dan investasi, katanya. Toto menyebut struktur ekuitas WSKT yang tidak cukup kuat membuat perseroan akhirnya mengandalkan utang sehingga terjadi financial distress. Hal ini diperburuk pula dalam pengelolaan divestasi aset yang tidak performing well, katanya. Toto pun menyarankan WSKT melakukan langkah-langkah perbaikan, pertama, dengan melakukan divestasi pada proyek investasi yang sudah diselesaikan. Ini akan mengurangi tekanan utang dan cash flow, katanya. Langkah kedua, yaitu dengan menyehatkan struktur keuangan dengan lebih banyak menggunakan pendanaan proyek yang bersifat ekuitas. Misalnya bisa dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari Lembaga Pengelola Investasi, LPI, atau Sovereign Wealth Fund, SWF, INA yang sudah dibentuk. Langkah ketiga, yaitu pemilihan proyek-proyek yang metode pembayarannya bersifat monthly payment, sehingga arus kas waskita menjadi lebih lancar dan sehat. Tentunya proyek-proyek IKN dan proyek-proyek lain yang sudah didapatkan oleh waskita dengan metode bayar monthly payment dan menggunakan dana APBN merupakan langkah yang tepat agar waskita menjadi lebih sehat.
Keenam proyek itu antara lain proyek Jalan Tol IKN Ruas 5A segmen Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang, proyek pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4, Gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas gedung penunjang. Kemudian, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, 1, 2, 3, proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator Paket 3, dan proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator Paket 4. Pekerja asing dan jaminan mutu pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Polemik terkait pekerja asing atau tenaga kerja asing, TKA, yang akan bekerja di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara menjadi ramai hingga hari ini. Seperti diketahui, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan yang juga Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara menyampaikan keinginannya untuk mempekerjakan TKA di IKN Nusantara. Alasannya untuk menjamin mutu atau kualitas pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Jumlahnya pun tidak banyak karena levelnya tingkat pengawas. Menurut Luhut Rencana, penggunaan tenaga asing di IKN Nusantara untuk level pengawas telah disampaikan ke Presiden Jokowi dan disetujuinya. Presiden Jokowi menyatakan, kalau hanya 1-2 yang bisa mengarahkan, mengontrol dan mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik, kenapa tidak? Apa yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya tidak ada salahnya, dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Pengaturan terkait TKA tercantum dalam Pasal 22 PP No 12 Tahun 2023. Disebutkan, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di IKN Nusantara dapat mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sebelum Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan penggunaan tenaga asing sebagai pengawas di IKN Nusantara, sekitar Desember 2022. Informasi dari kontraktor pelaksana, menurut rencana Kementerian PUPR akan menggunakan tenaga pengawas dari Jepang dan Australia untuk menjamin mutu atau kualitas pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara. Ini berdasarkan pengalaman mereka selama ini bahwa dalam membangun infrastruktur di Indonesia, pengawas asing memberi hasil pengawasan yang lebih berkualitas daripada pengawas lokal. Meski demikian, hingga saat ini kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas pembangunan IKN Nusantara masih dilaksanakan oleh tenaga kerja dalam negeri. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, hingga saat ini TKA belum ada yang bekerja di pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, meskipun sebelumnya pernah diwacanakan oleh pihaknya. Sepertinya yang dimaksud pengawas oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Jokowi adalah pihak ketiga yang akan memastikan kualitas atau mutu dari semua kegiatan pembangunan infrastruktur, baik terkait konstruksi maupun konsultansi. Sebenarnya, dalam kaitan dengan kualitas atau mutu pembangunan infrastruktur di IKN sebagaimana yang disaksikan selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem manajemen mutu.